Jejak Suara Alam di sini ketemu lagi bersama saya Miss Mimi ya. Ko Ferdi lagi on the way, mungkin lagi keluar kota atau lagi jalan-jalan ya. Jadi saat ini kita akan lanjut ngobrol-ngobrol asik kedatangan Pak Aziz lagi. Terima kasih Pak Aziz. Sama-sama. Ini bicara apa? Sifat bakat. Iya, sifat bakat. Kalau teman-teman mengikuti di Jejak Suara Alam sebelumnya ada 34 sifat bakat. 34. Aku punya 34, Pak Aziz punya, anak-anak kita punya, semuanya punya 34 bakat. Masalahnya yang jadi pertanyaan, itu pada tidur semua itu bakat? Pada tidur semua atau semua udah teractivated? Iya. Kalau saat ini, di momen ini kita mau ngobrol tentang belief, sifat, bakat, belief. Itu apa lagi ya? Ternyata apa lagi itu belief? Ya. Baik, terima kasih Miss Mimi. Kita lanjut ya. Dari hari-hari sebelumnya kita bicara tentang sifat bakat, achiever, kemudian adaptability, activator, kemudian juga arranger. Yang terakhir kita arranger ya? Udah. Sekarang ya. Makanya ini ada, sesudah arranger ada lagi. Ada lagi. Ini bakat yang ke-6 kalau tidak salah ya. Kita bicara tentang bakat belief. Nah, kalau belief kan kalau Miss Mimi yang pahami Miss Mimi apa belief itu? Belief itu kalau bahasa sederhananya when you believe. Jadi kalau kamu percaya, artinya orang yang memiliki kepercayaan, keyakinan yang kuat gitu. Ya. Kalau menurut aku ya, aku nggak ngerti. Nah, dalam sifat bakat, dalam talent mapping ini, sifat bakat belief ini sebenarnya terkait dengan dia punya keyakinan dalam membantu melayani orang lain. Keyakinan dia membantu melayani orang lain. Ih, baik banget. Iya, orangnya memang kalau dikatakan dia sangat ringan tangan, mudah untuk tergerak hatinya untuk membantu orang lain tanpa diminta bantuan. Jadi pas respon gitu. Orang-orang yang punya bakat belief ini dia sangat pas respon. Responnya jadi, cepat untuk membantu. Dia punya nilai membantu orang lain, ya, memberikan kebermanfaatan kepada orang lain itu menjadi sebuah hal yang mengalahkan sebuah prestis, sebuah kesuksesan yang menurut orang mungkin uang, jabatan dan sebagainya. Dia punya kepuasan tersendiri ketika dia bisa membantu meringankan orang lain. Jadi melayani orang lain, merawat orang lain, meringankan orang lain, merawat orang lain. Betul. Jadi sebenarnya kan sekarang nih kita kan banyak bencana ya. Iya. Apa namanya? Kan banyak orang, ada yang tergerak hatinya untuk membantu, ada juga yang mungkin bantunya versi lain, tapi ada juga yang biasa-biasa aja nggak tergerak. Jadi salah satu dari mereka-mereka yang suka membantu itu, orang-orang yang punya bakat, sifat bakat belief ini, itu orang-orang memang yang biasanya lebih banyak di relawan, kemudian juga di bagian pekerja-pekerja sosial. Kemudian juga dia di bagian customer service. Nah, pokoknya dia gimana memudahkan orang, bagaimana semua orang itu menjadi lebih mudah, terbantu, tertolong kesulitannya. Jadi kalau misalnya ketemu orang yang punya bakat belief gitu ya, dia akan memudahkan kita. Itu langsung misalnya, tolong gue dong, misalkan gitu. Punya duit gak gitu? Secara langsung istilahnya tergerak, secara langsung tergerak hatinya. Dia akan bantu. Tanpa nanya buat apa lo gitu. Atau buat apa Miss gitu? Enggak ada. Dia orang-orang yang sangat memudahkan orang lain itu supaya solusi hidupnya itu mendapatkan solusi gitu dari kesulitan. Jadi pokoknya bagi dia menolong orang, bantu orang tuh nggak beban. Jadi membantu orang itu sebuah prestasi bagi dia. Makanya tadi kata Pak Aziz salah satu misalnya mungkin kalau jadi profesi sekarang mungkin customer service yang garis garda yang terdepan gitu ya. Yang pasti dengan lembut, dengan sabar bantu orang. Betul. Jadi kalau yang nggak ada beliefnya nggak bisa bantu orang. Sebenarnya bisa, tapi bisa jadi dia berat, kurang enjoy ya. Jadi orang-orang yang punya bakat belief ini ketika dia
diminta bantuan, kemudian juga dia tergerak, kemudian dia langsung, dia sangat bangga, karena dia dari ketulusan hatinya, Miss. Karena itu memang udah dalam dirinya. Dari dalam dirinya, saya mau bantu orang itu dengan keikhlasan, tanpa pamrih. Bayangin orang-orang yang bekerja di relawan sosial ya, relawan bencana. Kita kagum ya, karena kok mereka semangatnya nggak padam-padam gitu, harus membantu orang. Karena dia motivasinya bukan uang. Motivasinya adalah dia ingin membantu orang lain dan dia memiliki kebermanfaatan. Dan dia bahagia, senang, karena kesuksesan bagi dia adalah dia mampu meringankan, dia menjadi solusi bagi orang lain yang kesulitan. Dia udah itu orang-orang yang punya belief, dan dia gitu. Udah sukses dengan itu. Betul. Wow, kagum untuk para relawan yang ada di sana saat ini juga masih berjuang ya Pak Aziz ya. Ternyata mereka sifat bakatnya belief itu. Belief itu yang paling dominan. Beliefnya dominan. Ya ditambah lagi bakat yang lain. Bakat yang lain, karena tadi boleh 3-4 ya. Kita bakat yang lain adalah yang pertama kita pernah bahas dengan Koperdi adalah bakat achiever. Achiever itu kan seolah-olah dia tidak habis energinya. Untuk mau berprestasi terus. Istilahnya gini, ketika ada bencana, dia punya bakat belief, ya hatinya tergerak ingin membantu, meringankan. Mungkin dia menjadi motivator. Nah, seorang yang punya bakat juga achiever, karena dia energik, karena dia juga orang yang nggak bisa diam, dia akan selalu bergerak langsung. Kombinasi itu dia tidak akan capek tuh. Kasih bantuan di titik ke lokasi A, kemudian dia pindah di lokasi B, lokasi C dalam satu hari, dia tidak akan capek. Karena apa? Dia tergerak hatinya secara tulus untuk membantu orang lain dengan kekuatan energi pada dirinya, pada tubuhnya. Kalau sekarang kita kayak sebelumnya juga, kalau kita lihat ke anak kita nih, kan ada anak kita yang kerjanya bantuin teman mulu, terus mungkin orang tuanya juga, kamu bantuin teman mulu gitu. Karena kalau misalkan bawa anak misalkan kalau di jalan gitu, kasihan ya, mama bantu yuk mah, kita kasih makanan. Itu punya bakat achiever. Belief. Dia punya bakat belief. Karena apa? Hatinya tersentuh, kemudian dia membantu. Selain itu juga ada bakat yang lain tadi. Mungkin kalau nanti dibahas untuk yang 3-4 yang lain ya. Empati ini udah kasih bocoran-bocoran ini Miss Mimi. 3-4. Jadi di Jejak Suara Alam kita talent mappingnya sudah membahas untuk 34 sifat bakat kita. Jadi sedikit-sedikit kita mulai paham. Satu-satu kita bahas. Jadi kalau kita bicara tentang bakat belief, itu kadang-kadang pasti nyerempet dengan sifat bakat yang lain. Kayak tadi misalkan belief nih, seorang relawan membantu, pasti juga ada kaitannya dengan bakat empati. Ada bakat achiever. Jadi memang tidak terlepas dengan sifat bakat yang lain. Makanya nanti kita bahas nih. Nanti kalau ada kesempatan lagi Miss ya, kita bahas tentang dinamika bakat. Itu pada khusus seseorang. Ya. Balik lagi ke belief ini Pak Aziz. Bagaimana cara kita menstimulus anak kita? Menstimulus nih. Kalau mungkin untuk sifat bakat yang lain, kayak diskusi kita kemarin misalnya arranger. Sekarang kalau stimulus untuk sifat bakat belief bagi ayah bunda di rumahnya. Nah, momen-momen kita ingin menstimulus ya anak-anak kita, memaparkan aktivitas yang nanti membangkitkan, menumbuhkan sifat bakat belief, itu momen-momen bulan Ramadan kalau bulan Muslim nih. Karena itu kan bulan penuh kasih sayang. Golden momennya kita. Kemudian juga bulan penuh peduli terhadap orang lain dengan memberikan sebuah misalkan bantuan kepada orang lain, takjil kepada orang lain, kemudian juga dia berzakat, dia sedekah. Justru malah kita libatkan anak kita. Betul, harus dilibatkan. Jangan sampai ini orang dewasa saja. Mungkin ayah bunda aja yang sibuk, anak-anak nggak pernah diajak, nggak distimulus, malah nggak kelihatan nanti. Sampai anaknya itu bawa nih misalkan, bawa bantuan itu, paket-paket itu misalkan, anterin misalkan door to door kah, ataukah di jalanan kah, gitu, tajil on the road kah, atau menyiapkan misalkan buka puasa bersama di masjid kah. Itu dia kalau punya bakat sifat belief gitu ya, itu akan terasah, akan berkembang. Karena apa? Karena momen-momen yang baik dalam kondisi yang baik pula gitu, dan waktu dan
suasana yang baik, itu semakin melekat kepada anak kita. Tapi kalau misalnya kita nunggu Ramadan baru kita akan menstimulus anak kita kelamaan. Memang bukan hanya Ramadan ya, bukan hanya Kelamaan Ramadan. itu. Setiap hari kita Iya. misalkan Jumat berkah, misalkan itu Bisa tuh setiap minggu setiap sekali, minggu. setiap minggu Jumat berkah. Ya, dia pulang Jumatan kalau dia misalkan anak perempuan misalkan, ya di dekat masjid, ya sudah bagi-bagikan. Membagi. Atau misalkan anak yang laki-laki sebelum dia berangkat ke masjid, dia bawa misalkan beberapa kotak makanan misalkan ke masjid untuk dibagikan ke pengurus masjid dulu, nanti akan bagikan ke jamaah. Iya, Itu juga jadi bisa menjadi stimulus. Atau dalam perjalanan ke sekolah, ketika Atau di naik dalam motor. kegiatan sekolah itu bisa juga ya, Betul, Pak Aziz? bisa juga. Jadi bisa. aktivitas yang dia melayani, kemudian juga Membantu. merawat, membantu. Nah, merawat juga termasuk, Miss. Ketika misalkan punya hewan peliharaan. Oh, itu bisa? Bisa. Oh, berarti mungkin biasanya kan ada yang merawat kucing Betul, atau apa, betul. tapi yang ngasih makan orang tuanya tetap. Nah, Harus tetap. dilatih anak Nah, kita. kalau misalkan anak itu punya sifat bakat tadi ya, belief misalkan, melayani, merawat, apapun misalkan, dia akan sangat apa istilahnya, sangat enjoy, senang aja easy, artinya, dia easy. mudah sekali Oh, gitu. oke. Sampai Berarti itu profesi perawat, dokter juga ya? termasuk Profesi perawat, perawat. tapi perawat yang tadi ya, pekerja sosial, kemudian relawan, customer service, Iya, itu iya, termasuk yang sifat bakat Bakat belief ini beliefnya yang lebih dominan, menonjol, lebih dominan. Kenapa? Oke. Ya kalau merawat misalkan di panti jompo, kan orang tua yang tidak bisa apa-apa, Iya, dimandiin, kemudian mohon maaf misalkan dia BAB sembarang dan sebagainya, yang sudah pikun dan sebagainya. Kalau tidak punya ketulusan, keikhlasan dalam membantu, Iya, bisa terbayang. mungkin dia udah capek gitu Iya, ya. benar. Karena apa? Bisa jadi diukurnya dengan uang, dengan gaji dan sebagainya. Tapi kalau punya bakat belief, orang yang memiliki bakat belief, merawat, melayani, membantu, itu sudah ukurannya bukan Iya. itu. Jadi sebenarnya profesi yang sebaiknya yang akan ditekuni oleh anak-anak kita Betul. yang sesuai dengan sifat bakatnya. Betul. Dia akan produktif. Dia akan menjalani itu sepenuh hati. Jadi happy, bahagia. betul. Ya? Jadi kalau kita menemukan anak-anak kita jalur misalkan yang mencapai kesuksesannya dengan menjadi profesi apapun, dengan ditunjang oleh sifat bakatnya, saya yakin dia akan bahagia dengan perannya nanti. Oke. Ternyata dari 34 sifat bakat yang memang harus kita stimulus, berarti setiap hari kan nggak mungkin kita nunggu 1 tahun dulu. Betul. Nggak mungkin nunggu 1 minggu dulu. Di rumah gimana tuh? Nah, di rumah berarti Kan ada kakak, adik, nenek. ya bisa jadi kan Tadi kita ada binatang, misalnya dia punya kucing, ya, pelihara kucing misalnya kan. kita berikan sebuah tanggung jawab, bisa tugas masing-masing. Siapa yang misalkan merawat tanaman, Beberapa tanaman itu bisa belief juga. beli tanggung jawab kan. Ada juga Jadi siapa yang males merawat tanaman itu nggak ada beliefnya. ada yang misalkan siapa yang merawat hewan peliharaannya, memang ada sifat bakat yang lain yang mengikutinya, Oke. yang mendukungnya, supportingnya. Tapi yang utama yang beliefnya tadi Beliefnya ya. misalkan. Kemudian siapa kita bikin misalkan nanti kita ke rumah nenek misalkan, ke rumah kakek misalkan. Itu kan juga siapa yang membawakan oleh-oleh untuk kakek dan nenek gitu. Iya, kalau orang yang punya sudah sifat beliefnya muncul gitu, aku mau bawa ini gitu, supaya nenek itu senang. Kan berarti melayani, nanti dia memberikan. Iya. Jadi sebenarnya dari rumah orang tua bisa men-setting, bisa Bisa mendesain disiapkan aktivitas untuk yang menunjang tadi 34 sifat bakat. Oke. Walaupun ada sifat bakat yang lainnya, ketika nanti sudah merancang aktivitas, kemudian nanti sifat bakat mana yang sudah terasah dan juga mana sifat bakat yang terbangunkan, istilahnya berkembang, itu bisa kita cek sebenarnya. Oh iya, ternyata aktivitas ini yang dominan muncul nih. Oh, yang ini ternyata tidak dominan nih. Beberapa kali aktivitas ternyata yang ini tidak muncul nih. Munculnya ada di sini, sehingga kita bisa ambil sebuah istilahnya akumulasi 7 sifat bakat inilah yang Jadi
Sebenarnya nih bagi teman-teman kita yang belum menikah sebenarnya harus mempersiapkan diri juga ya. Oh iya, ya. Sebenarnya bisa masuk dalam parenting gini. Sebenarnya kalau memiliki anak yang kalau dimulai dari 3 tahun mungkin ya, 3 tahun 4 tahun udah mulai bisa disiapkan tuh stimulusnya. Bisa disiapkan. Jadi sebanyak mungkin aktivitas itu sudah disiapkan untuk anak-anak. Iya. Atau mungkin dari awal juga orang tua yang baru menikah itu punya tadi visi keluarga. Oh iya. Jadi mau dibawa kemana nih keluarga ini? Aktivitas di dalamnya itu bermakna dan ada tujuannya tadi. Selain juga kan perkembangan anak yang perlu diperhatikan. Bukan hanya tadi kita menstimulus sifat bakatnya, tapi juga kita memperhatikan perkembangan anak. Karena perkembangan anak itu memang ada fase-fasenya. Tapi sifat bakat itu dia akan melekat sampai dia dewasa. Sebenarnya ada sampai dewasa, mungkin masih banyak nih sifat bakat yang tertidur, jangan terjadi lagi. Betul. Masa bagi kita yang orang-orang dewasa masih banyak sifat bakat yang tertidur, berarti kurang stimulusnya nih. Kalau orang dewasa kan udah bisa merefleksikan diri. Kayaknya saya ini lebih cenderung sukanya di sini nih. Atau saya kayaknya lebih dominan ada di sini. Lebih enjoy di sini. Betul, enjoy sini. Lebih produktif di sini. Kenapa? Kalau anak-anak itu kan perlu dikasih tahu. Dikasih tahu dengan apa? Dengan aktivitas. Sampai dia akhirnya aku kayaknya mau jadi ini. Karena aku begini. Oh, sebenarnya gini, mungkin kalau sebelum SMP atau SMP SMA anak-anak kita sudah menemukan dia tahu mau jadi apa, berarti banyak stimulus ya. Banyak stimulus. Berarti orang tua sudah mempersiapkan stimulus sebelumnya. Jadi anak itu jangan dikurung. Jadi kalau jangan bingung, dijagain, gitu. Kalau mereka bingung berarti kurang stimulus. Iya. Kalau bingung tanya saya deh. Wow. Oke. Itu tentang belief ya yang kita bisa lihat pada profesi-profesi orang ada yang di sekitar kita. Bagaimana dengan anak-anak kita nanti ya? Berarti kita siapapun itu yang calon ayah bunda yang akan memiliki anak-anak yang cerdas nih harus mempersiapkan diri sebenarnya dengan banyak aktivitas. Oke. Hari ini kita bicara tentang belief dan masih banyak lagi yang akan kita bahas di 34 sifat bakat. Di Jejak Suara Alam bersama aku Miss Mimi dan ada Pak Aziz Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol boleh apa aja ya, tapi yang nambah ilmu. Yes.